kita lanjut ke kisah berikutnya, yaitu 46 Nabiullah Sulaiman yurzaku binisfi insan. Masya Allah, Nabi Sulaiman dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang kurang tinggi. Nah, tafadhal iqra. Man, anta? Ayo. Siapa? Antum? Tafadhal iqra. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Nabiullah Sulaiman yursaqu bi rizqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Sulaiman ibn Dawud la'atawwafanna al-laylata ala mi'ati imra'atin kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Sampai situ dulu ya. Kita terjemahkan per kalimat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Sulaiman ibnu Dawud, Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam pernah mengatakan, la atawafannal lailata ala mi'atim ra'atin kulluhunna ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Apa artinya la atawafanna? Bukan tawaf. Dakhala biha. Ya, bukan bihi. Biha. Au bi nabi. Nah. Jadi Sulaiman mengatakan, Nabi Sulaiman alaihissalam, sungguh aku benar-benar akan menggilir 100 wanita langsung 100 wanita di satu malam ini, al-lailah. Kulluhunna, dan aku berharap dari semua wanita itu, ta'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah, melahirkan seorang pahlawan yang siap bertempur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nih bagi yang sudah zawaj ya, niatkan punya anak supaya bisa menjadi pahlawan. Jangan cuma bikin langsung udah selesai, udah nggak ada niatan sama sekali ya. Siapa aja yang sudah zawaj? Cuma 2 ya? Misbah? 4. Siapa aja? Badrun, terus masuk ma. Siapa? Ini Diki? Antum nunjuk siapa? Oh ya, Antum Mubarak ya. Terus siapa lagi? Satu lagi. Fahrul. Masya Allah. Farel apa Fahrul? Farel dulu. Takriban Farel insyaallah. Amin. Jadi Nabi Sulaiman ini berharap anak-anaknya nanti dari 100 wanita ini melahirkan seorang pahlawan mujahid fisabilillah. Lanjut. Tafadhal. Faqala lahu sahibuhu qul insyaallah. Falam yaqul insyaallah. Nah, ucapannya Sulaiman ini terdengar oleh sahabatnya. Lalu sahabatnya ini berkata, "Qul insyaallah." Katakanlah insyaallah. Jangan sampai ditinggalkan itu ucapan insyaallah. Falam yaqul insyaallah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan itu. Terus fatafa alaihinna falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Naam. Fatafa alaihin. Maka Nabi Sulaiman pun melakukan apa yang dilakukan olehnya.
falam tahmil minhunna illam ra'atun wahidah. Nggak ada di antara wanita-wanita itu yang hamil kecuali cuma satu. Dari 100 yang hamil berapa? Cuma satu. Terus fajaat bisyikki insan. Nah, fajaat bisyikki insanin, dan anaknya itu lahir dalam kondisi cacat, cebol, ya. Nisfi insan, syikki insan, pendeknya itu ya bukan pendek normal, tapi pendek yang ada kecacatan di situ. Judulnya yang apa, kawan? Binisfi insan, anak yang pendek. Nah, di hadisnya disebutkan bisyikki insanin. Syik itu syakun, kan sesuatu yang tidak mengenakan. Anak yang pendek tapi dipandang itu enggak nyaman buat orang tuanya. Pendek sing kepriwe. Ya sing kaya lah. Intinya pendek yang cacat, bukan pendek secara umum. Anak pun pendek, termasuk laki-laki yang pendek anak. Cuma 156 atau 8 anak lupa. Pendek itu. Yang tinggi itu 170-an, 80, ya, 90, 190. Itu tinggi. Sini ada yang sampai 190 cm tingginya. Centimeter. Iya bener ya, 190 cm ya. Ya, ada enggak? Haitami mana? Antum coba 180, ya termasuk tinggi lah. Yang paling tinggi dia? Antum berapa? 78. Masya Allah. Ya tinggi, ya. Yang 150-an ada? Antum berapa? Masa? 50? Enggak usah. 6. Ijlis ya. Nah. Tapi kan kita ngelihat beliau kan normal saja kan? Ya. Maksudnya ahsan gitu loh bentuknya. Nah, ini adalah pendek yang kalau dilihat nggak nyaman. Ya maaf. Pendek-pendek yang segini-segini. Yang mukanya sudah maaf sekali, udah tua tapi segini badannya. Mungkin seperti itu ya. Ada gambaran apa enggak? Apa aku tuh di koletna gambaran Google? Enggak usah lah. Nah, fajaat bisyikki insanin. Terus walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law qala insyaallah lam yahfaz wa qala tarakan li hajati. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah, law qala insyaallah lam yahnas, kalau seandainya Nabi Sulaiman itu mengatakan insyaallah, lam yahnas, dia bukan termasuk orang yang melanggar sumpah. Wa kana darokan lihajatihi, dan niscaya keinginannya terkabul. Darokan lihajatihi, dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Adroka yudriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, berarti sudah seharusnya bagi kita untuk mengatakan insya Allah ketika memiliki azam, memiliki keinginan kuat. Dan dianjurkan itu diucapkannya di awal. Kalau kita lupa, iya mengkonyong dolan ngonmu, nanti aku main ke rumah kamu. Kalau lupa, awalnya belum, maka diiringi insya Allah di belakang, itu nggak apa-apa. Kita baca al-mustafadu minal hadis. Tafadhol. Nah, tentang saya. أولا شرع ما قبلنا
إذا كان فيه ما يخالف شرعنا لا يجوز لنا الاستدلال به ولا العمل بمقتضاه. Nah, bimaqtadahu. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabiullah Sulaiman alaihi salam, syar'u ma qablana idza kana fihi ma yukhalifu syar'ana la yajuzu lana. Apabila syariat sebelum kita menyelisihi syariat Islam, maka tidak boleh kita terapkan. Tidak boleh kita terapkan. Apa sih contoh syariat sebelum kita? Nikahi 100 wanita dan menggilirnya dalam satu malam. Nah, 100 wanita satu malam. Pembagiannya sih biru ya. Ya. Semalam loh, bukan sehari. Semalam. Habis maghrib. Habis maghrib. Malam itu dari jam berapa kalau di sini? Habis isya. Maghrib itu masih sore. Tapi sudah termasuk pergantian malam ya. Pergantian hari, afwan. Jadi habis isya kemudian sampai jam berapa? 4. Jam 3 itu malam masuknya? Sepertiga malam ya. Berarti ya sekitar sahur itulah, waktu-waktu sahur. Ada berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 jaman. Bagi 100 kira-kira gimana? 1 jam 12 orang. Itu dibagi mana? Sejam 60 menit bagi 12 malah bahas kayak gini ya. Kita lanjut. Faedah yang kedua, fadhal. Antum pada semangat banget ya. Tafadhal Syekh Khalil. استحباب تمني الأولاد للتعاون بهم على القربات والأعمال الصالحة. Faedah yang kedua yaitu anjuran untuk menginginkan anak laki-laki. Jadi dianjurkan kita memiliki keinginan supaya punya anak laki-laki. Supaya apa? Lita'awun bihim 'alal qurbat wal a'mal salih. Supaya anak laki-laki itu bisa menolong kita untuk dekat kepada Allah. Dan supaya bisa menolong kita untuk beramal soleh. Memang nek wadon ora bisa. Kalau yang perempuan bisa enggak? Anak perempuan bantu orang tuanya supaya lebih taat kepada Allah. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi enggak seperti laki-laki. Ya. Enggak seperti laki-laki. Lebih repot ngurus anak perempuan. Makanya atau berarti laki-laki yang sulit untuk diatur mirip perempuan, apa iya sih? Tapi memang jiwa laki-laki itu pengennya bebas, nggak terikat. Itu setiap laki-laki merasakan itu. Ya, laki-laki itu masing-masing dari mereka memiliki naluri kepemimpinan. Makanya kalau disuruh itu kadang agak abot. Ya. Itulah laki-laki. Antum ngerasa gitu apa enggak? Nah, terus yang ketiga, wallahu a'lam bishawab. Itu baru asumsi saja ya. Yang ketiga, fadal al-hirsu. Al-hirsu ala fi'lil khairi wa tamannihi wa ta'ati asbabihi. Yang ketiga, faedahnya adalah semangat untuk berusaha
melakukan kebaikan, ya, al-hirsu ala fi'lil khair, senantiasa untuk melakukan kebaikan. Dan selalu berusaha untuk mencari sebab-sebab supaya kita bisa dimudahkan untuk melakukan kebaikan itu. Faedah ini diambil dari mana? Ya, Nabi Sulaiman itu ya, beliau pengen meraih kebaikan. Apa kebaikannya? Punya prajurit dari anak-anaknya, prajurit pahlawan-pahlawan Islam. Ya. Usahanya apa? Ya itu, ya, tawaf. Ya, itu usahanya. Itu contoh faedah yang diambil dari situ. Berarti kalau kayak antum ya, misalnya antum pengen bisa mendapatkan pemahaman yang baik dalam belajar, itu niat antum sudah baik. Kemudian harus ada usahanya. Apa usahanya? Luruskan niat, terus rajin-rajin belajar, murojaah, dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, fadhal. Rabi'an al-mubahu minal mushtahiyati qad yanqalibu mustahiban wa qurbatan lillahi ta'ala bidunya. Nah, fadhal Syekh. Yang keempat adalah perkara-perkara yang mubah itu bisa menghantarkan pelakunya mendapatkan pahala biniyah, dengan niat, tergantung niatnya. Perkara mubah bisa menghantarkan pelakunya mendapatkan pahala. Perkara mubah siapa contohnya? Makan biar dapat pahala gimana? Ya, niatkan makannya itu supaya tubuh kita sehat. Ketika sehat jadi bisa nyaman ibadahnya. Nulis, antum nyatet nih pada nulis itu mubah apa wajib apa haram? Mubah. Antum nggak nulis pun nggak dapat dosa. Nah, perkara yang mubah ini seperti antum nulis faedah, nulis terjemahan, antum niatkan itu untuk apa? Ya, untuk antum sampaikan nanti lagi ke masyarakat, atau untuk antum murojaah, atau antum ingin menambah wawasan supaya kosakata dan uslubnya itu antum berkembang, tergantung niat. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung niatnya, tujuannya. Nah, terus yang kelima, Khamisan jawazul muqsimi muqsam. jawazul muqsami ala al-asya'i mubahati ta'kidan. Bolehnya bersumpah dalam perkara-perkara yang mubah sebagai penekanan, ya. Jadi misalnya ya mengatakan seperti ini, sumpah demi Allah saya akan nulis nanti. Nulis perkara yang mubah, dikasih sumpah untuk penekanan. Sumpah demi Allah Ustadz, saya akan mengerjakan PR misalnya. Mengerjakan PR itu mubah apa wajib? Wajib ya. Kalau ustadznya menentukan ini PR dan harus dikumpulkan, ya jadi wajib dengan tanda kutip, wajib perintah dari ustadznya. Nah, intinya dalam perkara mubah itu kalau ditambahi sumpah boleh, ya, sebagai penekanan. Kemudian yang keenam, masyru'iyatul istithna'i aqibal yammi bi masyiatillah ta'ala. Yang keenam, disyariatkannya pengecualian setelah sumpah dengan mengatakan insya Allah. Jadi antum sudah terlanjur misalnya
Tadi apa? Disyariatkannya masyru'iyatul istisna'i muqbil yamni bi masyiatillahi ta'ala. Disyariatkannya pengecualian, istisna itu pengecualian, illa gitu. Misalnya antum udah ngomong wallahi sa'azuru ila baitika al-yawm, demi Allah aku akan berkunjung ke rumahmu. Kalau atau kecuali jika aku sakit maka nggak bisa. Nah, ditambah apa Ikhwan? Kecuali. Ya. Demi Allah besok aku melu futsal nak sehat, kecuali kalau sakit saya nggak bisa main futsal. Nah, ini diperbolehkan. Sudah ada demi Allah, kemudian dikasih insya Allah, maka itu akan menggugurkan kafaratul yamin. Terus yang ketujuh, barakatul dzikri ilahi azza wa jalla wa tarakal yamini bi masyiatillah. Keberkahan dalam mengingat Allah azza wa jalla dan menggantungkan sumpah pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 8. Nah, tercelanya orang yang lupa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan lalai darinya. Ya. Sebisa mungkin kalau kita beraktivitas maka ingatlah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala di awal atau di akhir. Terus yang terakhir, wasi'an isti'malul kinayati fil lafzil ladzi yustakbahu dzikruhu. Nah, isti'malul kinayah, bolehnya menggunakan bahasa kiasan, ya, kinayah dalam menyampaikan sesuatu yang buruk pada zat tersebut. Bolehnya mengucapkan atau menyampaikan dengan bahasa kinayah kepada sesuatu yang buruk. Faedah yang ke-9 ini dapat dari mana? Tawaf. Apa itu buruk sih? Syak ya, syak. Anak yang cacat itu pakai kinayah, anak yang tidak mengenakan. Ya. Atau misalnya ada anak yang Down syndrome, ya. Ya, kita sebutkan dengan bahasa kinayah itu boleh, kiasan, supaya tidak menyakiti orang tuanya atau yang semisal. Wallahu a'lam bishawab. Istirahat dulu ya. Zuhurnya jam berapa? 11:30. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.